perkenalkan, nama saya Lekwanandi dari kelas 15 3A 4.01 dengan NIM 1524.008. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu IP address. IP address itu adalah Internet Protocol Address adalah alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet maupun jaringan lokal. Nah, IP address itu berfungsi sebagai identitas agar perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi satu sama lain dalam proses pengiriman dan penerimaan data tanpa pengirimannya. IP address dapat berbentuk angka seperti IPv4 atau kombinasi angka dan huruf pada IPv6, serta dapat bersifat publik untuk akses internet global maupun privat untuk penggunaan di jaringan lokal. Dengan demikian, IP address memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran komunikasi dan pertukaran informasi di dalam sistem jaringan komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi IP address. Nah, yang pertama, IP address itu sebagai identitas perangkat. Apa maksudnya identitas perangkat? Jadi IP address itu digunakan untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam satu jaringan. Yang kedua, menentukan alamat tujuan pengiriman data. Maksudnya membantu sistem jaringan mengetahui kemana data harus dikirim. Yang ketiga, menentukan alamat asal data. Nah, dengan IP address, penerima data dapat mengetahui dari perangkat mana data tersebut terkirim. Nah, yang keempat, memungkinkan komunikasi antar perangkat, karena IP address memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan server saling terhubung dan bertukar informasi melalui jaringan. Nah, di sini kita ke bagian pembagian IP address. Berikut pembagian IP address, ada kelas A, B, C, A, B, dan C. Yang pertama, kelas A, yaitu ada di rentang IP address yaitu 1.00.0 sampai 126.255.255.255 dan subnet masknya itu di 255.0.0.0 dan maksimal kliennya itu di 16.777.214. Nah, terus di kelas B itu ada di 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, subnet masknya itu ada di 255.255.0.0. Maksimal kliennya tuh di 65.534. Nah, di kelas T itu ada di 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Subnet masknya itu di 255.255.255.0. Maksimal kliennya itu di 254. Terus kita di sini akan menjelaskan tentang IP. Di sini IP itu ada IPv4 dan IPv6, terus ada juga IP khusus publik dan IP khusus private. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian IPv4. IPv4 adalah jenis IP address yang paling umum digunakan dan terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. IPv4 memiliki keterbatasan jumlah alamat. Selanjutnya ada di IPv6. IPv6 merupakan versi terbaru dari IP address yang menggunakan kombinasi angka dan huruf heksadesimal dipisahkan dengan tanda titik 2, misalnya 2001.2 db8.2.21. IPv6 dibuat untuk mengatasi keterbatasan alamat pada IPv4. Nah, di sini saya akan menjelaskan IP address itu berdasarkan sifat penggunaannya. Yang pertama ada IP address public. Nah, IP public adalah alamat IP yang didapatkan secara langsung melalui internet dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Nah, IP address privat itu
adalah IP privat yang digunakan dalam jaringan lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, contoh IP privat itu kayak WiFi di rumah kita. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang IP penggunaan khusus. IP penggunaan khusus itu adalah alamat IP yang tidak digunakan untuk komunikasi internet umum, tetapi memiliki fungsi tertentu dalam jaringan komputer. Beberapa jenis IP penggunaan khusus antara lain, yang pertama adalah IP loopback, digunakan untuk menguji perangkat itu sendiri. Contohnya 127.0.0.1 yang berarti komputer sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya nomor 2 adalah IP broadcast, digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam satu jaringan sekaligus. IP ini tidak menuju ke satu klien tertentu. Selanjutnya ada IP multicast, digunakan untuk mengirim data ke sekelompok perangkat tertentu dalam jaringan, biasanya digunakan pada streaming atau konferensi jaringan. Terus yang ketiga ada IP link lokal atau APIPA, digunakan secara otomatis ketika perangkat tidak mendapatkan IP dari DHCP. Rentangnya itu ada di 169.254.0.0 sampai 169.254.255.255. Terus yang terakhir ada IP reserve, alamat IP yang dicadangkan untuk keperluan tertentu seperti penelitian dan pengembangan dan tidak digunakan secara bebas di internet. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur IPv4. Nah, struktur IPv4 itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, di mana setiap oktet berisi 8 bit dan dipisahkan oleh tanda titik. Setiap oktet memiliki nilai antara 0 sampai 255, sehingga format IPv4 ditulis dalam bentuk desimal bertitik. Contohnya 192.168.1.1 dalam struktur IPv4. Alamat IP terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu network ID yang berfungsi untuk menunjukkan identitas jaringan dan host ID yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan tersebut. Pembagian network ID dan host ID bergantung pada kelas IP dan subnet mask yang digunakan. Struktur ini memungkinkan perangkat dalam satu jaringan saling berkomunikasi dan membedakan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Terus kita jelaskan apa itu subnetting. Subnetting itu adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil subnet. Tujuan subnetting adalah agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien, meningkatkan keamanan, serta mempermudah pengelola jaringan. Dengan subnetting, bagian host ID dan IP address dipisah menjadi subnet ID dan host, sehingga setiap subnet memiliki jumlah klien tertentu sesuai kebutuhan. Subnetting juga membantu mengurangi lalu lintas jaringan karena komunikasi dapat dibatasi dalam satu subnet, sehingga kinerja jaringan menjadi lebih optimal. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu subnet mask dan CDR. Nah, subnet mask itu adalah angka yang digunakan untuk bagian network ID dan host ID pada sebuah IP address. Jadi subnet mask itu bekerja dengan menandai bit bernilai 1 untuk bagian jaringan dan bit bernilai 0 untuk bagian host. Contoh subnet mask yang umum digunakan adalah 255.255.255.0 yang berarti bagian jaringan sudah ditentukan hingga 3 oktet pertama, sedangkan oktet terakhir digunakan untuk host. Subnet mask membantu perangkat jaringan mengetahui apakah tujuan komunikasi berada dalam satu jaringan yang sama atau berbeda. Terus saya di sini ingin menjelaskan apa itu CDR atau Classes Interdomain Routing. Adalah metode penulisan subnet yang lebih ringkas dan fleksibel dibandingkan sistem kelas IP. CDR ditulis menggunakan tanda garis miring diikuti angka yang menunjukkan jumlah bit network, misalnya
pagar 24 yang artinya 24 bit digunakan sebagai network ID dan sisanya untuk host ID. CDR memungkinkan pembagian jaringan yang lebih efisien karena tidak tergantung pada kelas A, B atau C sehingga banyak digunakan dalam jaringan modern. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian subnetting. Jadi bagian subnetting itu terdapat ada kelas-kelasnya. Yang pertama pada kelas A rentang IP address-nya adalah sampai rentang IP address-nya adalah 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255 dengan subnet mask default yaitu di 255.0.0.0 dalam kurung //8 pagar. Dalam subnetting kelas A sebagai bit pada host ID dapat dipinjam untuk dijadikan subnet ID sehingga jaringan besar ini dapat dibagi menjadi banyak subnet kecil masing-masing tetap memiliki jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya pada kelas B juga sama, rentang IP address-nya itu ada di 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, dan mask defaultnya itu ada di 255.255.0.0 dalam kurung /16 tutup. Subnetting kelas B ini dilakukan dengan meminjam bit pada oktet ketiga untuk membentuk beberapa subnet sehingga jaringan menengah dapat diatur lebih efisien sesuai kebutuhan jumlah jaringan dan host. Pada kelas C, rentang IP-nya itu ada di 192.0.0.0 sampai di 223.255.255.255 dengan subnet mask default itu di 255.255.255.0 dalam kurung /24 tutup pagar. Subnetting kelas C memanfaatkan bit pada oktet terakhir untuk membagi jaringan kecil menjadi beberapa subnet yang lebih kecil lagi dengan jumlah host yang terbatas namun lebih terorganisir. Oke, sekian aja dari penjelasan apa itu IP address dan subnetting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini gua akan menjelaskan gimana sih caranya membuat kabel strike itu. Oke, kita mulai dulu. Sekarang kabelnya kita urutin dulu sesuai ininya. Pertama kita ke putih oranye. Terus ke oranye. Oke. Koi berisik koi. Gue nyanyi lagi orang lagi record, gue nyanyi nih. Di kemudian hari.
Oke, ini kita urutin dulu. Putih oren, hijau putih. Sama terus putih biru. Hijau, putih coklat. Karena sudah berurutan nih, kita langsung masukin aja. Kita potong dulu. Oke, ini kabelnya udah jadi. Kita langsung tes aja coba. Ini kita yang sebagian strike kita cari. Oke, bisa dilihat. Udah bisa ya? Udah bisa, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita ingin membuat kabel selanjutnya, yaitu cross. Di sini kita potong dulu bagian ujungnya nih. Kita potong dulu. Oke, kita ikutin sesuai urutannya. Kalau cross itu urutan yang depannya itu putih oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Terus yang bagian belakangnya itu putih hijau, hijau, putih oren biru, putih biru oren, terus putih coklat, coklat.
kita urutin dulu yang satunya lagi. Kita urutin dulu sesuai dengan urutan yang tadi saya sebut. Di hijau, biru, coklat. Oke, ini bagian yang belakangnya. Nah, satu lagi kita ke putih oranye dulu. Putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, sekarang kita potong dulu, kita rapiin, terus masukin ke dalam sini. Oke, nah ini kita udah jadi. Kita langsung coba cek dulu bisa apa enggak nih sesuai dengan urutannya. Itu di urutannya ada, kalau misalkan buat bagian cross itu 13, 26, 31, 44, 55, 62, 77, 88. Oke, kita colok. Oke, bisa dicek. Oke, udah bisa ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin ini penjelasan dari saya tentang strike dan cross yang telah saya buat. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Oke, di sini kita ke bagian IP address dulu ya. IP address, address 192.168.137 terus titik 3/24 interface header 1. Ini karena kita udah punya IP address yang sebelumnya, kita langsung remove aja IP address IP PR dulu, IP address PR kita lihat. Nah, sekarang IP address remove nomor 2. Oke, selanjutnya kita masukin IP rootnya, IP root at gateway 192.168.137.1. Selanjutnya masukin IP DNS-nya, IP DNS at server nggak cocok, 192.137.1,8.8.8. Terus allow record remote, kita yes saja. Terus selanjutnya kita masukin IP firewall NAT add chain srcNAT terus out interface header 1, interface header 1 action masquerade. Oke, kita enter. Oke, langsung kita coba ping 192.168.137.2. Kita coba. Oke, di sini bisa ya guys ya. Oke, kita langsung aja kita pencet IP terus DHCP server, kita pilih DHCP setup, kita pilih ether 2, next aja, next lagi, kita coba next, nggak bisa, berarti kita masukin 192.168.137.2. Nah, next coba. Di sini ujungnya kita ganti ini 254 nya kita hapus, ganti 10. Kita next lagi, ada DNS checklist, next lagi. Nah, ini waktunya bebas mau berapa menit, terserah kalian aja lah. Oke, next. Nah, di sini kita cek dulu coba. View network, kita coba buka. Maaf ya kalau agak lama nih, memang mengelak nih dikit nih, tipis. Kita pencet internet, kita pencet details. Oke, di sini udah sesuai ya, 192.168.2.10. Kita close aja.
Ya, selanjutnya kita ke pencet lagi ke bagian IP, terus ARP. Di sini kita max static. Oke. Sini juga max static. Oke juga. Kita silang. Terus ke bagian IP lagi. Ini dia CP server. Oh ini. ADD ARP nya kita checklist, apply, terus oke. Terus selanjutnya bagian IP, terus kita ke neighbors, discover setting. Nah ini kita checklist. Ini ingin mencoba speed test ya. Kita langsung buka Winbox-nya aja. Kita ke quiz. Sini kita new. Terus kita new. Ini namanya bebas. IP test aja lah. Kita bisa masukin IP ya sesuai pada laptop kalian aja. 92.168.137.10. Sini target uploadnya 512 KB aja. Sini juga sama 512. Dan apply. Oke. Sini kita salah. Sini kita enable. Kita coba. Untuk downloadnya di 1,98 Mbps dan untuk uploadnya di 1,37 Mbps. Kita bisa keluar. Kita disable, kita bikin new. Kita coba sama IP yang bebas lah, oke aja. Ini kita pakai IP yang 20/24 92 168 2 slash titik 0 dulu slash 24. Sini kita di 712 aja. Salah K. Itu lagi juga sama 712 K. Oke, kita apply. Terus oke aja. Kita enable dulu, langsung buka speed testnya. Kita coba.
Kita tunggu aja nih. Oke, di sini udah kelihatan ya, di bagian 0 downloadnya di 0,262 Mbps, terus di uploadnya juga di 0,62 Mbps. Selanjutnya kita coba di bagian IP gabungan. Jadi kita disable lagi, kita new aja, terus aja gabungan. Terus di sini kita tulis IP-nya 192.168.2.10. Di bawahnya kita tambahin 192.168.2. Sini kita kasih 100. Targetnya kita di 88 aja. Target downloadnya juga sama di 88 kayak. Kita apply, terus oke. Ini kita enable, langsung coba aja. Di bagian downloadnya udah keluar ya di 1,18 Mbps. Di uploadnya kita tunggu aja. Oke, di bagian uploadnya juga udah keluar di 0,78 Mbps. Oke. Kita mencoba untuk ngeblok website BSI ID. Kita keluar dulu. Kita ke bagian aduh. Oke, kita try dulu. Sinyal guys. Kita ke firewall guys, terus new aja. Sini kita interface enter 2. Sini kita enter 1. Salah, enter 2. 1. Interface konten BSI titik AC titik ID. Sini kita ke action, kita pilih drop, kita apply, terus oke. Sini forward kita enable. Oke, sekarang coba kita ke websitenya. Kita clear dulu.
coba. Kita buka bersama diri. Mohon ditunggu aja guys ya. Emang agak sinyalnya emang agak bagus ini. Oke, di sini Nusa Mandiri udah bisa kita buka nih guys ya. Bisa dilihat, dan buat BCA ID-nya nggak bisa kita buka karena tadi kita udah blok websitenya. Oke,